Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita dapat melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Walaupun kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita beribadah di gedung gereja. Ibadah Minggu 21 Juni 2020 bertemakan Roh Kudus menuntun seseorang bertindak sopan dan teratur dalam ibadah. Tema ini merupakan tema yang disiapkan oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua untuk dikotbahkan ke seluruh negeri ini. Dan untuk diketahui bahwa ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Maran, Sarjana Teologia. Saudara-saudara, sebagai informasi bahwa memasuki new paranormal yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah, di mana akan dibukakan kembali semua fasilitas umum, salah satunya adalah tempat ibadah. Maka sikap tertib gereja untuk mematuhi protokol pandemi COVID-19 masih tetap berlaku untuk mengikuti semua prosedur yang berlaku. Dan untuk menyikapi hal itu, Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana telah membentuk tim New Paranormal sebagai berikut. Sebagai pendamping adalah Bapak Pendeta Julius Gantiramang STH dan Bapak Penatua Klaus Wawam Mafmah. Sebagai koordinator tim adalah Pak Penatua Riki Komul. Anggota tim sebagai berikut: Bapak Penatua Hendrik Waromi, Bapak Penatua Joni Lempoy, Bapak Penatua Deki Kaviar, Bapak Penatua Darwin Sawaki, Ibu Penatua Mariana Gandegwai sebagai perwakilan dari Bamak, Bapak Setsada, dan Bapak Rocky Kawer. Sementara dari pihak kesehatan ada Ibu Dr. Eni Kenenggelem, Dr. Michael Elias, Dr. Ratna Donggori, Dr. Ane, Dr. Olive, Bapak Yusuf Marante, Bapak Roni Sianipar, dan Bapak Penatua Eko Adrian. Tim tersebut yang akan mempersiapkan peralatan dan semua material yang akan digunakan sesuai dengan prosedur kesehatan sebelum gereja dibuka kembali untuk jemaat beribadah. Dan sebelum ibadah di gereja, jemaat wajib mengikuti protokol yang sudah diatur oleh pemerintah sebagai mitra gereja. Informasi lainnya adalah kepada para pelayan Tuhan agar tetap memperhatikan jemaatnya untuk dapat mengikuti ibadah online ini. Dan juga pada setiap ibadah unsur, baik itu ibadah WIK maupun PW dan PKB, PAM, dan lain-lain. Untuk pemberian persembahan syukur, perpuluhan, komitmen iman, jemaat dapat menyerahkannya kepada majelis WIK masing-masing atau mengirimkannya secara langsung ke nomor rekening yang ada pada layar media ini. Pelaksana harian Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada umat Tuhan yang berpartisipasi dalam ibadah online ini, baik pemain musik, song leader, vokal group, tim media, dan juga kepada hamba Tuhan yang melayani ibadah online ini. Demikian informasi warta jemaat pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pelayanan atau pelayanan doa melalui telepon, silakan Bapak Ibu menghubungi call center kami pada layar ini. Demikian warta jemaat di minggu ini. Selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi, dan selamat datang dan beribadah di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Yang akan memimpin kita ibadah di pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Ishak Maran, STH. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, dan kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 2, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar, dan seterusnya.
Jemaat Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mengalaskan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah kita menyanyi bersama-sama menyambut ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 2 ayat ketiga dan keempat. Ya Kristus yang di tangan kanan Bapamu. Sementara berdiri, saudara-saudara, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi ringkasan dari ke-10 hukum Tuhan. Yesus Kristus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh. Karena dekatlah Tuhan kepada semua orang yang hancur hatinya, dan Ia mau menolong orang yang lemah lembut hatinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus dan benar, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang suci pada saat ini, bahwa pada diri kami tidak ada lagi kebaikan. Engkau sajalah satu-satunya yang baik. Di luar-Mu kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan, dan utang dosa kami semakin hari semakin besar. Dosa itu telah menjadi kesusahan tersendiri dalam hidup kami. Dan sungguh pada diri kami tidak ada kuasa apapun untuk mengalahkan kejahatan ini.
Itulah sebabnya, ya Tuhan, kami datang dengan rendah hati dan memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima kami, mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Demi kasih dan rahmat-Mu yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah datang mencari untuk menyelamatkan kami sekalian dari dosa dan maut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengaminkan dengan menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani 136 ayat 1 dan 2. Di depan mata Yesus. Jemaat Tuhan, setelah kita merendahkan diri, baiklah kita bersama-sama menerima pemberitaan rahmat Tuhan atau Injil keselamatan yang diberitakan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Bahwa setiap orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan pernah menolak dia. Amin. Marilah kita menyambut berita rahmat ini dengan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 36. Kidung Jemaat nomor 36 pada ayat yang pertama dan keempat. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh
marilah kita dalam persekutuan bersama-sama dengan semua orang percaya, yaitu gereja yang kudus, am dan rasuli di segala abad dan tempat. Baiklah kita semua berdiri dan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman kepercayaan kita. Marilah kita berkata masing-masing, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita sambut dengan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 77 pada ayat yang pertama. Ku percaya Allah Bapa. Segenap dunia besar, oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini Minggu 21 Juni 2020 dalam persekutuan kita dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kita akan membaca bersama-sama satu bacaan dari kitab Pertama Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40 dengan tema khusus yaitu Roh Kudus membimbing orang percaya untuk beribadah dengan sopan dan teratur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi lampu dan penerang bagi kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan kemanapun atau melangkah dimanapun dengan selamat di tengah-tengah dunia yang dikuasai kegelapan ini apabila perjalanan hidup kami tidak diterangi oleh firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, sinarilah hidup kami dengan kuasa firman-Mu oleh kekuatan Roh Kudus, agar kami mampu menghayati kebenaran firman-Mu dan melaksanakannya, mengamininya dalam seluruh perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Datanglah dan bersuaralah di hati kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari Pertama Korintus 14 ayat yang ke-26 sampai 40 dengan perikop peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur,
yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu haruslah berdiam diri. Sebab kamu semua orang boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Tuhan mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman Tuhan itu datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang dapat mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sedemikian jauh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas semua berkat-berkat yang kita nikmati dalam hidup kita. Maka baiklah kita memberikan ungkapan cinta dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Sambil kita mengingat kata-kata Alkitab yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat Tuhan, marilah kita mengiringi pemberian persembahan syukur kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 133, nyanyian rohani 133 ayat pertama dan kedua. Jiwa puji Raja Sorga. Puji Raja Sorga, bawa persembahanmu, engkau ditebusnya juga
kesempatan puji-pujian pada saat ini diberikan kepada vokal grup Bestu untuk mempersembahkan kesaksian atau puji-pujian yang telah disediakan. Waktu dan tempat diberikan. Raja Wali terbang tinggi, itulah kasih Tuhanku yang melebihi akan segala dosa kami umat manusia. Aku jatuh dalam dosa, Kau datang, Kau angkat diriku. Dengan tangan-Mu Engkau menggendongku, Tuhan, masuk hadirat-Mu. Aku mau bersyukur, aku mau memuji atas segalanya. Walau hanya sebatas doa, hanya sebatas doa, aku berserah diri padamu, Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa, aku beri pengharapan. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Aku jatuh dalam dosa, Kau datang, Kau angkat diriku. Dengan tangan-Mu Engkau menggendongku, Tuhan, masuk hadirat-Mu. Aku mau bersyukur, mau memuji, aku mau memuji atas segalanya, atas segalanya. Walau hanya sebatas doa, hanya sebatas doa, aku berserah diri padamu, Tuhan yang Allahku. Hanya sebatas doa, aku beri
sebatas doa. hanya sebatas doa. Aku berserah diri padamu Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa. Aku beri pengharapan. Hanya sebatas doa aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Hanya sebatas doa aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Kasih-Mu. Demikian puji-pujian yang telah dibawakan oleh vokal grup Bestu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, kesaksiannya di sini maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Hari ini kita bersama-sama kembali berhimpun dalam satu persekutuan ibadah. Meskipun secara terpisah-pisah, tetapi kita tetap satu dalam satu persekutuan jemaat di lingkungan Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana ini. Saudara-saudara, ibadah Kristen adalah satu forum di mana semua saudara-saudara seiman berkumpul dalam nama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ibadah Kristen itu juga sering menjadi suatu pentas rohani yang melibatkan umat dalam mempersembahkan sesuatu. Dalam gereja di abad-abad pertama, ketika belum ada pelayan khusus, maka baik pemberitaan firman, pengajaran dan khotbah maupun semua pelayanan lain ketika ibadah berlangsung, semuanya diisi atau dilayankan oleh jemaat sendiri. Ibadah itu menjadi semacam swalayan rohani di mana umat melayani diri sendiri. Mereka saling mengisi, saling melengkapi, dan di dalamnya mereka tumbuh bersama. Pelayanan rohani dari dan untuk jemaat ini dilakukan oleh setiap orang berdasarkan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus bagi semua orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita bisa mencatat kurang lebih 9 karunia disebutkan. Dikatakan ada karunia jabatan rasul, ada karunia kenabian atau karunia untuk bernubuat, karunia jabatan pengajar, di mana orang bisa mengkhotbahkan atau mengajarkan firman Tuhan. Ada karunia memimpin, ada karunia untuk mengadakan mujizat, ada karunia melayani, ada karunia untuk menyembuhkan, dan juga ada karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, serta karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Sebagian dari karunia-karunia ini biasanya dipakai dalam ibadah. Seperti katakanlah, karunia untuk mengajar, karunia untuk bernubuat atau memberi kesaksian, dan karunia untuk berdoa dalam bahasa roh. Sejauh karunia-karunia ini dapat dipraktekkan dengan benar, maka
pelayanan yang berbasis karunia ini akan sangat besar manfaatnya bagi pertumbuhan jemaat itu. Sebaliknya, jika tidak dijalankan dengan prinsip yang benar dan dengan cara yang baik, maka akan timbul masalah akibat dari pelayanan dengan karunia-karunia itu. Saudara, kita bisa perhatikan saja bahwa di dalam kesaksian Perjanjian Baru tidak pernah kita menemukan masalah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus maupun penulis-penulis surat dalam Perjanjian Baru lainnya terkait dengan masalah peribadatan selain di jemaat Korintus. Rupanya, saudara-saudara, di tempat lain peribadatan itu berlangsung dengan baik dan aman. Sementara di Korintus ini ada sesuatu yang keliru atau sesuatu yang berlebihan dalam mempraktekkan karunia-karunia dalam hubungan dengan pelaksanaan ibadah-ibadah jemaat. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, di jemaat Korintus ini ada pandangan yang muncul atau ajaran yang datang ke jemaat itu yang mengajarkan kepada warga jemaat di Korintus tentang karunia-karunia rohani. Menurut mereka, setiap orang percaya harus berusaha memiliki semua karunia. Jemaat jangan puas kalau hanya cuma memiliki satu karunia saja. Seorang percaya tidak boleh puas dengan misalnya hanya memiliki karunia bernubuat. Itu yang pertama, dan ajaran atau pandangan yang kedua adalah bahwa di samping mereka harus memiliki semua jenis karunia, mereka harus mengetahui bahwa masing-masing karunia itu berbeda level antara satu dengan yang lain. Dari sekian banyak karunia yang disebutkan tadi, mereka menganggap bahwa karunia berbahasa roh itulah karunia yang tertinggi, yang menunjukkan level atau kadar keimanan atau kerohanian seseorang. Pandangan seperti inilah yang membuat hampir semua orang di jemaat Korintus itu berjuang sedapat mungkin agar mereka semuanya bisa memiliki karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, mendengarkan cerita atau berita seperti ini, maka Rasul Paulus merasa perlu dalam tanggung jawab kerasulannya agar dia harus segera turun tangan mengingatkan dan memperbaiki keadaan di jemaat Korintus ini. Saudara sekalian, yang harus kita ketahui adalah akibat dari pemahaman seperti itu, jemaat ini dalam peribadatan mereka sudah tidak nampak sebagai ibadah yang wajar atau ibadah yang normal lagi. Ibadah di jemaat Korintus itu sudah kelihatan sebagai perlombaan karunia. Sekali lagi Rasul Paulus mendengar isu yang kurang menyenangkan ini, dia merasa terpanggil untuk segera memperbaiki keadaan. Walaupun hanya lewat sebuah surat. Dalam suratnya ini, dia justru memberikan banyak penjelasan tentang penggunaan karunia itu. Kita bisa melihat dalam kitab pertama Korintus, di situ Rasul Paulus menggunakan 3 pasal secara khusus untuk berbicara
hanya tentang penggunaan karunia dan lebih khusus tentang penggunaan atau bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penjelasannya itu pada akhirnya dia menegaskan dalam perikop kita tadi tentang pentingnya ketertiban di dalam ibadah-ibadah. Di situ ia berulang-ulang menekankan tentang fungsi yang sama dari karunia yang berbeda-beda. Sekalipun ada banyak karunia, tetapi hanya ada satu Tuhan. Sekalipun ada banyak karunia yang berbeda-beda, tetapi semuanya bertujuan satu, yaitu untuk membangun tubuh Kristus, untuk memperkuat jemaat, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, sekalipun ada berbeda-beda jenis karunia, tetapi fungsi umumnya satu, yaitu adalah untuk membangun jemaat. Saudara, kita bisa perhatikan dalam ayat 26 dari pembacaan kita tadi. Saudara sekalian, jemaat adalah satu tubuh, satu kesatuan. Dalam satu kesatuan tubuh Kristus itu, karunia Roh Kudus dibagi-bagikan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, Roh Kudus mengaruniakan kepada setiap orang percaya, masing-masing orang, masing-masing karunia. Satu orang, satu karunia bisa saja lebih, agar jemaat saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Seperti satu tubuh dengan banyak anggota dan fungsi yang berbeda-beda, begitu pula karunia yang berbeda-beda diberikan untuk satu tujuan, membangun kesatuan tubuh Kristus. Dengan begitu setiap orang bisa memberi sesuatu ke dalam persekutuan dan memberkati persekutuan. Ada yang menyanyikan pujian atau mazmur, ada yang mengajar atau berkhotbah, ada yang bersaksi atau bernubuat, ada yang berdoa dalam bahasa roh, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada keinginan dari setiap orang percaya untuk memborong sebanyak mungkin karunia-karunia Tuhan. Sama seperti orang dalam masa kini, orang selalu mengumpulkan sebanyak-banyaknya poin untuk mendapatkan level. Orang di Jemaat Korintus itu berusaha mengejar karunia berbahasa roh, itu dengan pikiran dia akan mendapatkan semacam triple diamond, kedudukan yang tertinggi di dalam taraf kerohanian atau level keimanan. Kadang-kadang itu saja yang dikejar dan dia melupakan karunia-karunia yang lain. Saudara sekalian, dalam konteks gereja atau jemaat atau persekutuan di mana setiap saudara seiman saling melengkapi, orang lain akan hadir dan memberikan dukungan yang penting bagi kehidupan iman kepercayaan kita. Di dalam setiap peribadatan pun seorang boleh menambah kesaksian atau pelayanan karunia yang diberikan oleh orang lain hanya kalau masih kurang. Orang boleh menambahkan sesuatu dengan tujuan untuk mencukupkan atau melengkapi yang masih kurang. Saudara, nyatanya memang kita tahu bahwa orang yang menerima kuasa dan karunia Roh Kudus itu adalah orang yang masih tetap sadar, masih bisa mengontrol diri,
dan masih bisa memperhatikan situasi. Mereka tidak seperti orang yang kesurupan atau yang lepas kendali. Mereka juga tidak menjadi orang yang asik sendiri. Namun mereka bisa muncul jika memang benar-benar diperlukan. Atau mereka harus membatasi diri dan berhenti bila waktunya telah tiba. Bila orang lain perlu menyampaikan sesuatu. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita pada hari ini, yang mengingatkan kepada setiap orang yang bernubuat, bila tiba-tiba dia sudah mempersiapkan diri dan bernubuat, tapi jika ada orang yang tiba-tiba mendapatkan penyataan saat itu, maka orang itu harus segera berhenti dan membiarkan Tuhan berbicara lewat orang lain. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian dalam persekutuan karunia-karunia ini, jemaat boleh membangun satu kesatuan pemikiran. Pikiran mereka, visi mereka, semuanya sama dalam satu hal, yaitu jika jemaat diberkati, di situ Allah dimuliakan. Di situ jemaat tumbuh. Di situ jemaat dapat menjadi dewasa dan berbuah. Untuk itulah mengapa sebelumnya Rasul Tuhan ini harus menekankan tentang dasar yang penting dari pelayanan Kristen. Dan sekaligus juga menjadi dasar yang penting bagi pelayanan berbasis karunia-karunia. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya kasih sebagai dasar dari pelayanan Kristen. Hal itu penting mengingat karunia adalah hal yang gampang sekali disalahgunakan orang. Manusia yang berdosa ini suka sekali memakai apa saja untuk menonjolkan diri. Ia bisa saja meminjam kuasa Tuhan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Karena itu sekali lagi perlu bimbingan, perlu asesmen yang baik tentang penggunaan karunia dalam pelayanan. Dan khusus dalam bagian ini, dalam kaitan dengan ibadah-ibadah, perlu ada pengaturan yang baik agar supaya ibadah itu menjadi sesuatu yang memberkati dan membawa pertumbuhan bagi gereja. Dengan demikian, pelayanan ibadah Kristen itu akan berlangsung di atas motivasi yang benar, serta dilakukan atau diselenggarakan dengan teknis pelaksanaan yang baik. Perlu ada pembatasan jumlah pembicara dan isi dari pembicaraan. Ibadah Kristen adalah ibadah yang rutin berlangsung. Jadi dalam kesempatan ini kalau kita tidak dapat kesempatan melayani, maka kita sebaiknya bersabar untuk kesempatan yang akan datang. Ibadah Kristen juga adalah rangkaian dari berbagai jenis persembahan-persembahan. Ada persembahan pujian, ada waktu untuk persembahan pemberitaan dan pengajaran. Ada waktu untuk persembahan doa dan kesaksian-kesaksian. Semuanya harus berjalan dengan seimbang dan secukupnya. Tidak boleh ada satu bagian yang menonjol seperti yang telah terjadi dalam kasus jemaat di Korintus yang terlalu menonjolkan bagian doa atau berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, untuk itulah kita teringat ketika satu kesempatan Paulus mengingatkan kepada Timotius, seorang pemimpin jemaat, yakni muridnya sendiri, dengan kata-kata Paulus bahwa memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup
akan memberi keuntungan yang besar. 1 Timotius 6 ayat ke-6. Bagian surat ini juga memberi peringatan tentang perempuan-perempuan yang harus berdiam diri ketika ibadah berlangsung. Tapi harus segera dijelaskan kepada kita semua bahwa hal ini bukanlah aturan yang harus berlaku umum di semua gereja atau di semua jemaat. Ini adalah ketentuan khusus terkait dengan keadaan di jemaat Korintus. Jadi, perkataan Rasul Paulus ini tidak boleh kita konfrontasikan dengan isu gender atau isu tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena sudah jelas dalam pasal 11, Paulus, Rasul Tuhan itu sudah mengatakan bahwa perempuan pun boleh berdoa dan bernubuat di hadapan jemaat. Saudara sekalian, kita bisa membayangkan saja sama seperti makanan yang kita makan sehari-hari, dia baru bermanfaat bagi tubuh kita kalau kita memperoleh gizi yang seimbang dari berbagai jenis makanan yang kita makan setiap hari. Ada nasi, ada lauk yang lain, ada susu, dan segala macam. Ada buah-buahan yang penuh dengan gizi atau dengan vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Gizi haruslah seimbang, barulah kita mendapatkan kesehatan kita. Demikian pula dengan rangkaian ibadah yang kita jalani setiap saat sebagai persekutuan jemaat. Dia baru mendatangkan kebaikan apabila semua bagian boleh mendapatkan porsi yang cukup dalam ibadah itu. Saudara sekalian, yang kedua, bagian surat ini juga memberi peringatan tentang perempuan-perempuan yang harus tenang dan berdiam diri ketika ibadah berlangsung. Tapi harus dijelaskan di sini bahwa ini bukanlah peraturan yang berlaku umum untuk setiap jemaat. Karena maksudnya di sini Paulus hendak meminta kepada jemaat di Korintus berkenaan dengan situasi mereka, maka para perempuan-perempuan atau para istri-istri harus berusaha menahan diri agar tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini tidak boleh kita konfrontasikan dengan isu gender atau isu tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena toh pada pasal 11 atau bagian sebelumnya dalam kitab 1 Korintus ini, Paulus sudah jelas-jelas mengatakan bahwa perempuan pun dibolehkan dan diberikan kesempatan untuk dapat memimpin doa atau bernubuat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kita bisa melihat itu dalam pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Tapi dalam ibadah pada konteks atau situasi khusus di jemaat Korintus yang sudah begitu ramai, maka para istri tidak usah lagi ikut di dalam diskusi atau perdebatan-perdebatan ketika orang bernubuat atau ketika firman Tuhan diberitakan atau diajarkan kepada jemaat. Diskusi mereka akan jauh lebih baik apabila berlangsung dan dilakukan dengan suami mereka di rumah mereka. Jadi jelas di sini tidak ada diskriminasi. Dan bukankah Paulus sendiri yang telah mengatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28.
Atau 1 Korintus 11 ayat 11, di mana Rasul Paulus mengatakan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki, demikian juga tidak ada laki-laki tanpa perempuan di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, dengan demikian marilah kita segera menyimpulkan seluruh uraian pemahaman yang disampaikan tadi. Kita perlu mengambil 3 pelajaran penting dari kisah yang diberitakan dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40 ini. Yang pertama, karunia-karunia Roh Kudus adalah karunia yang datang kepada pribadi-pribadi. Dan itu adalah kekayaan pribadi yang baru dapat menjadi kekayaan jemaat. Bermanfaat bagi pertumbuhan jemaat apabila dilakukan dengan motivasi yang benar dan dengan cara yang baik. Yang kedua, bahwa kasih Allah adalah dasar dari pemberian karunia-karunia oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, maka pelayanan menggunakan karunia-karunia Roh Kudus itu haruslah pelayanan yang didasarkan dan berlangsung dengan motivasi kasih mengasihi di antara sesama saudara. Yang ketiga, karena tujuan dari karunia-karunia roh itu adalah untuk membangun, maka ibadah Kristen haruslah menjadi ibadah yang dilakukan dengan penataan yang baik, agar muatan dari setiap bagian atau rangkaian ibadah itu terisi cukup dan seimbang. Baiklah saudara-saudara sekalian, dengan demikian bagi kita jemaat Kristen masa kini pun kita harus mau belajar dan menerima serta berpegang pada ajaran ini. Dengan begitu para pemberita firman Tuhan di jemaat-jemaat di mana pemberita atau pendeta, pengkhotbah adalah aktor tunggalnya. Semua mereka harus mawas diri, senantiasa berjaga-jaga untuk tidak sampai mencuri kemuliaan Tuhan lewat kata-kata, lewat bahasa, atau lewat penampilan mereka di atas mimbar. Mereka harus sadar bahwa mereka adalah seorang hamba yang bekerja atas nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk memberkati jemaat Tuhan. Begitu juga para penyanyi atau umat lain, atau para petugas-petugas ibadah majelis jemaat dalam menjalankan tugas mereka ketika ibadah berlangsung. Kita juga harus memperhatikan bagaimana busana-busana yang kita pakai ketika beribadah, agar kita menjadi seorang yang tampak sopan, menghormati suami, dan juga menghargai orang-orang lain. Jangan sampai pakaian atau busana kita yang terlampau minim atau seksi menjadi jerat atau menjatuhkan atau mendatangkan dosa bagi saudara-saudara kita yang seiman, apalagi mereka yang telah beristri. Marilah semua orang yang beribadah, yang datang untuk memuliakan nama Tuhan, kita datang dengan satu motivasi yang sungguh-sungguh untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, agar jemaat Tuhan diberkati, dan dengan itu nama Tuhan dapat dipermuliakan oleh setiap orang yang datang beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya pada hari ini. Amin.
dengarlah Tuhan tentang lagu pujian yang kami lantunkan keharibaanmu Tuhan sebagai tanda rasa syukur kami. Terimalah Tuhan. Doa, ya dengan doa kami menyapa Engkau, segera memohon uluran tangan-Mu Tuhan, mampukan kami menghadapi hidup yang kejam ini. Tuhan, di mana-mana bencana alam, resesi ekonomi dan perang nuklir, menggoyahkan iman berjuta umat-Mu. Rasa damai yang dicari semakin jauh. Bapa Samawi, nyatakanlah kasih-Mu dan cinta-Mu, biar hidup ini jadi berarti bagi-Mu. Doa, ya dengan doa kami menyapa Engkau, sekedar memohon uluran tangan-Mu Tuhan, mampukan kami menghadapi hidup yang kejam ini. Tuhan, di mana-mana bencana alam, resesi ekonomi dan perang nuklir, menggoyahkan iman berjuta umat-Mu. Rasa damai yang dicari semakin jauh. Nyatakanlah kasih-Mu dan cinta-Mu, biar hidup ini jadi berarti bagi-Mu. Tuhan, di mana-mana bencana alam. Saudara-saudara, marilah kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu baik dan begitu besarnya kasih karunia-Mu yang boleh berlaku atas kehidupan kami, khususnya dalam persekutuan jemaat kami GKI Bethlehem Kuala Kencana ini. Sehingga pada hari ini kami masih memperoleh kesempatan yang baik untuk beribadah, sekalipun ibadah kami masih tetap berlangsung di rumah-rumah, di tengah-tengah situasi
kondisi pandemik yang berlangsung di seluruh dunia dan juga meliputi daerah tempat atau kota di mana kami tinggal dan bekerja, ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena dalam kesempatan ibadah di saat ini, kami boleh menjalani bagian-bagian ibadah atau liturgi ini dengan baik. Kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kami. Dan kami boleh menaikkan doa syukur. Kami boleh mendengarkan sabda Tuhan yang telah diberitakan bagi kami, yang mengajarkan tentang pentingnya ketertiban berlaku dalam ibadah, agar ibadah itu dapat mendatangkan berkat bagi pertumbuhan di dalam jemaat kami. Ya Allah Tuhan kami, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami datang dengan doa syafaat atau doa-doa permohonan atau doa-doa pengantaran kami, yang kami mau naikkan dalam situasi yang khusus ini. Kami mau berdoa, mau bermohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau menunjukkan kasih karunia bagi kami untuk dapat melalui masa-masa yang berat ini. Engkau dapat memberkati pemerintah bangsa dan negara kami untuk memiliki hikmat dan marifat untuk mempertahankan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kami dengan kebijakan-kebijakan baik yang darurat maupun kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan untuk mempertahankan jalannya roda pemerintahan, agar kehidupan kebangsaan kami dapat terus berlangsung dengan utuh dan kami tetap hidup sebagai bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, seluruh staf kabinet, petinggi-petinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara, agar supaya mereka semuanya boleh menjalankan tugas dengan visi kebangsaan yang sama untuk mempertahankan kedaulatan negara sekaligus juga menjaga persatuan dan kesatuan agar kehidupan kebangsaan kami dapat berlangsung dengan selamat di tengah situasi di mana segala sesuatu dapat terjadi karena ada kesempatan di tengah-tengah situasi ini. Kami mau berdoa ya Tuhan juga untuk pemimpin pemerintahan daerah, baik di kabupaten maupun di provinsi, baik di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, maupun di semua daerah-daerah lainnya di mana kerabat keluarga kami berada dan menjalani kehidupan mereka di masa di mana pembatasan atau jarak sosial ini sementara diberlakukan dan mulai masuk pada tahap awal untuk relaksasi atau pembukaan pembatasan sosial. Kami berdoa kiranya dalam mengambil kebijakan dan melangkah di dalam tahapan-tahapan yang baru, tahapan new normal ini, tidak ada orang yang berlaku gegabah atau mengabaikan rambu-rambu keselamatan atau rambu-rambu kesehatan yang perlu diperhatikan agar supaya mereka semua aman dan juga tidak ikut terlibat sebagai orang yang turut menularkan wabah ini dari satu orang kepada orang yang lain. Bapa kami di sorga, akhirnya pada kesempatan yang baik ini, jemaat-Mu telah mengumpulkan di rumah-rumah mereka persembahan-persembahan syukur yang ingin mereka berikan kepada Tuhan sebagai tanda cinta kasih mereka, tanda ungkapan syukur
mereka atas semua berkat-berkat dalam kehidupan mereka yang telah mereka alami di sepanjang minggu. Beraktivitas baik di rumah maupun di tempat-tempat di mana mereka pergi dan melakukan usaha serta pekerjaan mereka. Bapa, biarlah kiranya apa yang telah dipersembahkan ini boleh dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab dan pada akhirnya boleh menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan lewat gereja Tuhan, baik di dalam jemaat maupun di tingkat-tingkat kelembagaan yang lain, sinode maupun klasis, maupun di tingkat PGI, Dewan Gereja-Gereja Wilayah Asia, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, Dewan Gereja-Gereja Pasifik, maupun juga lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kesehatan Kristen yang mendapatkan topangan pula dari persembahan-persembahan umat ini. Inilah doa, syukur dan doa syafaat yang sudah kami naikkan di saat ini. Kami mau memperalaskan seluruh doa, syukur dan syafaat kami ini dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini agar kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Baiklah, kita menyanyi bersama-sama nyanyian rohani 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Jemaat Tuhan,
ibadah kita telah usai. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari jemaat mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Selamat memasuki minggu yang baru dengan seluruh aktivitas kita. Himbauan bagi kita sekalian tetap mewaspadai, menjaga diri masing-masing agar tetap aman, sehat, dan juga kita membantu untuk penyebaran virus corona ini tidak berlangsung dari kita kepada orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.